Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita akan mempelajari pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita mulai dari bab pertama ya. Di mana bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah berbicara tentang ikhlas ya. Dalam ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal dan ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini adalah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5 ya. Begitupun Allah menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum ya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini tentang bagaimana sembelihan-sembelihan yang kita lakukan di dalam perayaan Idul Adha ya. Setelah Idul Adha itu atau kurban itu sesungguhnya bukan masalah daging kurbannya atau darahnya atau apanya, akan tetapi yang sampai kepada Allah, yang dinilai oleh Allah adalah tentang ketakwaan kita semua ya. Nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita berniat dalam melakukan kurban itu gitu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 29 yang artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya ya. Sekali lagi ini masalah hati, yaitu tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amal dan ucapan kita. Hadis yang pertama ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadis masyhur tentang niat, di mana lengkapnya hadis ini berbunyi, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail bin Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'bin ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatih. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Dan bahkan apa yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkan dalam hijrah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Ya. Nah, apa asbabul wurud ya, atau sebab turunnya atau latar belakang lahirnya hadis ini? Dengan sanad yang para perawinya siqah atau terpercaya, Tabrani menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, dahulu di antara kami ada seorang lelaki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Tetapi wanita ini tidak mau menikah dengannya sebelum ia melakukan hijrah. Ya. Kemudian lelaki itu hijrah dan ia pun bisa menikahinya. Maka kami pun menyebutnya sebagai muhajir Ummu Qais. Ya. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Tadi disebutkan di hadis itu, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang yang hijrahnya karena dunia atau karena seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu ya. Nah, pelajaran yang terkandung dari hadis ini apa? Ya. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa niat adalah suatu keharusan dalam sebuah amal, ya, agar dapat memberikan pahala sesuai dengan kriteria amal tersebut. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa niat merupakan syarat bagi keabsahan suatu amal. Ya. Kalau misalkan dalam sholat, kita melakukan sholat, pertama, bahwa pembeda sholat kita ini antara entah ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat-sholat sunnah, tergantung pada niatnya. Gitu. Kalau misalkan zuhur dan asar sama-sama 4, ya, pembedanya di apa? Di niat. Gitu. Kita melakukan sholat katakanlah sebelum zuhur 4 rakaat. Apa yang membedakannya antara sholat qobliyah zuhur dengan sholat zuhurnya? Ya di niatnya. Gitu. Begitupun dengan sholat-sholat yang lain. Ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kita misalkan mencuci muka, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, itu tidak menjadi wudhu kalau tidak diniatkan wudhu, gitu. Jadi apapun tergantung dengan niatnya, ya. Kemudian yang kedua, bahwa tempat niat adalah di dalam hati dan tidak dipersyaratkan untuk mengucapkannya dengan mulut. Memang ini ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh mengucapkan niat itu dengan lisan untuk menguatkan hati. Tapi sebagian orang berpendapat bahwa niat itu ya memang dalam hati. Tapi semua juga sepakat bahwa sesungguhnya niat itu yang absah itu memang di dalam hati. Artinya bahwa ketika seseorang mulutnya mengucapkan niat, tapi di hatinya dia tidak berniat dengan apa yang diucapkan di mulutnya, maka tidak sah. Gitu. Dan di sini menunjukkan bahwa kalau kita tidak mengucapkan niat itu dengan lisan,
tapi di hati kita sudah berniat, maka jadi gitu ya. Itu sebagai sebuah eh, ibadah gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari sekian banyak syarat diterimanya sebuah amal ya. Terus ikhlas karena Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang tulus dan murni dilakukan untuk dirinya. Gitu. Nah, ini hadis yang pertama ya tentang niat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya ini masih bab pertama, nanti kita akan membahas hadis yang kedua. Akan tapi untuk saat ini kita cukupkan demikian. Intinya, mari kita melakukan amal itu. Kalau ingin bernilai ibadah, maka niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya, kita harus ikhlas, ikhlas karena Allah. Salat kita ikhlas, puasa kita ikhlas karena Allah, baca Quran kita ikhlas karena Allah. Maka apapun yang kita lakukan akan menjadi ibadah ya, selama itu bukan kemaksiatan, bukan sebuah dosa ya, selama itu sebuah kebaikan kalau kita niatkan karena Allah, maka insya Allah bernilai ibadah. Karena banyak perbuatan yang terlihatnya sebagai ibadah, tapi karena diniatkan tidak karena Allah, atau niatnya karena ria, atau niatnya karena seseorang, atau karena sesuatu, maka tidak jadi ibadah. Sebaliknya, yang kelihatannya itu urusan dunia, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, misalkan kita makan, tapi kita niatkan itu untuk menguatkan kita di dalam beribadah, maka itu pun akan menjadi ibadah, gitu ya. Intinya seperti itu, ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana ini adalah merupakan syarah dari Riyadhus Shalihin yang bernama kitabnya adalah Nuzhatul Muttaqin yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Bugho dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.